Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, mungkin sambil menunggu yang lain bisa on cam terlebih dahulu agar acaranya bisa segera saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua KIS Kak Farhan dan yang saya hormati penanggung jawab Kak Krisna Aji dan yang tidak kalah saya hormati pengisi acara pada materi pada siang hari ini yaitu Kak Fasya dan para peserta semua yang saya banggakan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dan meluangkan waktu di acara pelatihan ARJIS pada pagi hari ini. Berikut ini saya akan memberitahu susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu penyampaian materi, yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, yang keempat sesi dokumentasi, dan yang terakhir penutup. Sampai kita di acara yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Fasya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kak Fasya. Oh iya, sebentar. Ada Ya. sedikit problematik. Mungkin sambil menunggu Kak Fasya siap ya, mungkin akan saya paparkan beberapa prestasi Kak Fasya yang telah dicapai. Kak Fasya pernah juara 2 Lomba Inovasi Program Pemberdayaan dan Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta. Dan yang tak kalah juga pernah juara 1 dalam Lomba Artikel Ilmiah Nasional pada kegiatan Planovas 5.0 dengan judul Pemodelan Nilai Ekonomi Lahan menggunakan teknik analisa spasial sebagai dasar penentu lokasi retail. Dan masih banyak lomba-lomba yang pernah diikuti oleh Kak Fasya. Mungkin Kak Fasya sudah siap? Udah. Oke, alhamdulillah. Bisa dimulai Kak, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, ini langsung ya berarti ya, terus dulu ya. Oke, ya aku pertama ucapin terima kasih banyak ya kepada, mungkin nggak hafal semua aku siapa aja panitianya, tapi aku ucapin terima kasih banyak kepada semua yang terlibat, yang penyelenggara, baik aku kurang ngerti birokrasi kayak gimana, susunannya kayak gimana, yang penting mungkin dari HMS dan juga KIS ya. Aku ucapin terima kasih banyak udah ngundang aku dan juga udah mau membuka ini ya, ruang diskusi kemarin masalah segala hal gitu ya. Dan aku juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang mau hadir, nyempatin liburnya, dan juga suasana Ramadan, pasti Ramadan mahasiswa pada mager ya kalau pagi-pagi. Tapi ya mau join di sini berarti ada niatnya gitu untuk belajar. Nah, kenalin teman-teman, namaku Fasya, dipanggil Fasya, biasa dipanggil juga Fasya. Ya siapapun juga manggil aku Fasya, nggak mungkin yang lain. Aku dari PWK 19 ya, PWK 2019, dan di sini aku bakal sedikit mengajari. Ya, mohon maaf ya, ini agak mengajari, tapi memang di sini job desk-nya mengajari ya teman-teman. Jadi di sini aku bakal mengajari teman-teman sedikit dasar lah tentang GIS. Mungkin bukan sedikit sih, tapi
sebagian dari dasar GIS, yang mana mungkin harapannya suatu hari nanti mungkin kalian punya minat di bidang ini, mau diterusin, karena salah satu apa ya, ilmu yang bisa didalamin oleh teknik sipil itu juga salah satunya adalah pengolahan GIS lah, menggunakan GIS gitu. Ini kalau aku boleh share screen bentar nggak ya? Boleh nggak ya? Boleh dong Kak pastinya. Oke, Mungkin oke. operator bisa Udah dibantu bisa Kak Fasyahnya. aman-aman. Iya, aku nah, ini aku sebenarnya ini bukan materi kuliah ya, guys. Ini aku cuman sedikit ngasih visual-visual dikit lah. Kan kita mahasiswa, aku ngerti kadang kalau dosen itu ngasih materi itu kalau cuman suara doang, mending nonton podcast. Kok nonton podcast sih? Dengerin podcast ya. Jadi di sini aku sedikit kasih lah visual-visual ya teman-teman ya. Nah, pelatihan JIS dasar untuk sipil, dan di sini aku ngasih sedikit apa itu JIS. Ya, JIS itu sistem pengolahan data bereferensi geografis ya. Itu agak cukup ilmiah. Simpelnya itu adalah JIS itu adalah software untuk menggambar permukaan bumi. Nah, gitulah intinya. Fungsinya apa ya? Untuk menggambar permukaan bumi, dan dari basic fungsional itu bisa dikembangin dari banyak hal. Nah, fungsinya itu banyak dah, kalau disebutin satu-satu itu cukup sulit. Nah, ini beberapa contohnya teman-teman dalam pengolahan GIS ya. Di sini aku nampilin 3 gambar nih, beberapa yang ini cukup agak jauh, tapi ini salah satu yang bisa kalian lakukan dengan aplikasi GIS ya. Yang di sebelah kiri ini teman-teman, ini tentang suhu ya, suhu di permukaan bumi itu berapa. Ya mungkin kalau ngelihat dari BMKG atau di Google mungkin ada, cuman persebarannya itu kan tentu beda-beda. Yang dekat gunung pasti lebih dingin kayak gitu. Ini juga tentang nilai lahan. Habis itu ini tentang guna lahan kayak gitu ya. Dari sini sebenarnya banyak yang bisa kita ambil informasi-informasi tergantung kebutuhan kita. Nah, itulah kenapa GIS ini sebenarnya banyak banget fungsinya. Aku mungkin bisa banyak ngasih kalau dari perspektif ya PWK ya teman-teman ya. Tapi kalau dari sipil mungkin sedikit yang bisa aku sampaikan. Nah, di sini aku ada 2 hal yang aku notice untuk GIS untuk sipil. Aku udah coba menghubungi sedikit teman-temanku dan juga dari sipil. Itu yang memang mereka juga nggak terlalu banyak ini mendalami tentang itu. Jadi mungkin aku salah nanya orang, tapi ya wis, ini dengan pengetahuan seadanya aku coba sedikit kasih gambaran GIS untuk sipil itu kayak gimana sih. Nah, teman-teman yang jurusan sipil pasti nanti ngomongin tentang transportasi ya, pasti ya. Transportasi terutama kayak aku nggak ngerti, kalian ada nggak ya belajar? Pasti kalian belajar ya tentang kayak campuran-campuran aspal atau apa segala macam. Yang penting kuat kayak gitu kan. Nah, mohon maaf ini ya kalau aku agak ngawur tentang sipil ya, mohon maaf. Tapi nanti dikoreksi, semoga sama-sama paham ya, teman-teman. Jadi kalau kalian mau ngebangun jalan itu kan tentu pakai aspal ya. Kita jalannya biasa aspal. Tapi kalau misalnya di pegunungan nih teman-teman ya, di perbukitan gitu dengan ketinggian yang berbeda-beda, habis itu curam-curam kayak gitu, kadang kita mikir kayak ini mau sehebat apapun aspalnya ya, kalau lahannya miring ya miring gitu, nggak bisa dilalui sama kendaraan. Maka dari itu di sini GIS bisa digunakan untuk merencanakan jalurnya, jalur mana yang bisa kita yang cocok dan bisa untuk dibangun ya dijadikan jalur aspal gitu loh. Kadang kan ngikutin dari bentuk permukaan buminya. Nah, yang paling gampang itu digumitir teman-teman ya. Digumitir itu kan pasti tahu kalau kenapa ya ini kok belok-belok ya, kok kenapa nggak tarik garis lurus aja gitu. Nah, jawabannya karena kalau mau ditarik garis lurus itu tentunya sangat curam-curam gitu, entah naik turun, dan kalau kayak gitu meskipun kalian
dengan kemampuan pembuatan infrastruktur jalan yang udah bagus, tetap aja kalau miring ya tetap miring seperti itu. Maka dari itu ya GIS ini sangat berguna ya nanti untuk diteruskan sama ilmu anak sipil, karena aku sering mikir kayak kapan sih sipil dan PWK itu bekerja. Nah, biasanya tuh kita mungkin bareng, tapi yang lebih simpelnya untuk dijelasin adalah yang kerja dulu tuh anak PWK-nya, baru nanti dari perencanaannya PWK itu ditindaklanjuti oleh sipil, karena sipil kan lebih ke konstruksi ya, sedangkan kalau PWK-nya tentang perencanaannya kayak gitu. Nah, GIS untuk sipil juga bisa digunakan untuk analisa banjir, teman-teman. Kalian pasti sangat awam ya. Awam atau familiar ya? Familiar dengan irigasi, drainase. Kalau mungkin kalian belum familiar, mungkin suatu hari nanti kalian bakal familiar ya. Mungkin belum belajar ya, aku nggak tahu. Nah, ketika kalian pasti tahu kalau salah satu penyebabnya banjir itu adalah ketika air itu nggak bisa dialirin, Nah, cara kita tahu di mana sih daerah-daerah yang rawan banjir itu kita bisa analisa lewat GIS. Nah, ini tapi nggak semudah ini ya. Aku juga bukan ini yang aku bakal ajarin ke kalian, tapi ini adalah gambar ke depannya itu GIS untuk sipil itu bisa bermanfaat seperti apa. Nah, mungkin ya teman-teman yang punya passion-nya, mungkin dari dengerin ini, insya Allah mungkin bisa mendapatkan, oh kayaknya passionku di GIS, dan ntar kalian terusin GIS for sipil kayak gimana. Oke, ya, potensi banjir. Nah, di sini yang aku bakal sampaikan ini sedikit ya, sedikit banget sebenarnya, yaitu dasar di sini ada bagaimana cara kita mendigitasi, lalu di dalamnya atributnya seperti apa, cara menghitung luas digitasi yang kita kayak gimana, lalu kontur, cara buat kontur ya kayak gimana, yang kayak gini-gini kontur ya teman-teman, sembarang narik aja. Ya, kontur cara buatnya kayak gimana, dan itu tuh dasar teman-teman. Dan di sini untuk sebenarnya ini tingkat lanjut, tapi ini masuk ke apa ya, bisa bilang ini yang kalian lakukan gitu di sipil. Jadi dalam kesempatan ini aku bakal coba, meskipun ini materi lanjut, ini aku coba buat sesederhana mungkin biar teman-teman bisa belajar ya. Mungkin nggak langsung diterapin, bisa nanti diulang-ulang, mana tahu mau dipelajari ya. Nah, oke, apa sih digitasi atribut dan luas? Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Digitasi itu misalnya kita punya gambar permukaan bumi, itu namanya sebutannya citra, teman-teman, citra satelit. Itu berarti gambar yang difoto dari satelit gitu kan. Nah, gambar permukaan bumi lah kayak gitu, yang mana ada pohon-pohon, ada rumah-rumah. Nah, ini bisa kita digitalisasikan atau mungkin digitasi ya. Digitasi kita bentuk-bentuk gitu, kita buat petak-petaknya sesuai dengan kondisi yang ada di gambar. Dari sini gunanya apa? Gunanya itu untuk menghitung luas ya, ini sebenarnya untuk jadi dasar sih untuk ngelakuin berbagai hal, tapi dari kita mendigitasi ini banyak yang bisa kita lakukan karena kita udah menggambar muka bumi. Apabila kita melakukan pemrosesan, maka kita memiliki apa ya, setidaknya hasil pemrosesan itu tepat secara ukuran dan lokasi gitu loh di permukaan bumi yang secara real kayak gitu. Jadi agak, mohon maaf ya kalau agak berat bahasanya ya teman-teman ya. Dan juga kita bakal belajar atribut ini yang bakal membedakan setiap warna-warna ini teman-teman. Yaitu itu simpelnya, sebenarnya ada penjelasan yang lebih ilmiah ya teman-teman. Dan juga luas ya, tentunya ketika kita mendigitasi sesuatu, kita mau tahu luasnya berapa. Ketika kita mau mendigitasi bangunan, kita mau tahu tuh luas digitasi kita berapa. Dari situ maka kita bisa mungkin ya, misalnya kalian meneliti di Malang gitu kan, bangunan di Malang. Kan mau tahu luas lahan Malang, luas lahan itu berapa yang kalian peneliti. Kalian mungkin ya, ini mungkin nggak perlu terjun ke sana, kalian bisa mengkaji secara kasar dulu lewat GIS, kalian digitasi lahan dari lokasi penelitian kalian, lalu kalian cari luasnya berapa, bisa kayak gitu teman-teman. Nah, dan juga kontur ya, kalau kalian nggak tahu kontur itu berupa garis-garis yang menggambarkan ketinggian, garis-garis yang mewakili ketinggian dari lokasi garis tersebut.
Nah, ketika garis-garis itu terkumpul, tergambarkan, maka dia akan menyerupai atau mungkin dia bakal memberikan informasi tentang bagaimana bentuk dari permukaan bumi. Ya, simpelnya sih kayak gitu ya teman-teman ya. Ini beberapa contohnya teman-teman. Nah, ini yang permodelan banjir tingkat lanjut. Ini sebenarnya tingkat lanjut, tapi aku coba didasar-dasarkan lah gitu ya. Nah, ini juga kita bakal ngasih tahu, aku bakal coba memodelkan bagaimana cara permodelan dampak banjir ya yang pernah terjadi. Nah, ini kata kuncinya adalah yang pernah terjadi ya teman-teman. Jadi ini bukan potensial, tapi yang pernah terjadi. Kalau potensial itu punya teknik yang berbeda. Di sini aku bakal ajarin permodelan banjir yang pernah terjadi teman-teman. Kayak gitu. Oke, itu aja sih untuk pengenalan ya. Kita langsung gas praktek ya. Ini aku langsung gas praktek gak apa-apa kan ya? Oke. Tak buka dulu mapnya. Ya mungkin sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan, terserah, nggak apa-apa. Sambil ngobrol juga nggak apa-apa. Oke, ini udah kelihatan belum ya? Gimana, udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Ya, aku nggak tahu apakah kalian mempraktekkan langsung, tapi kemarin itu aku udah ngobrol sama Kustul itu, ini karena di record, jadi aku langsung gasin aja. Mungkin kalian bisa perhatikan dulu, dan mungkin nanti bisa ditanya-tanya, karena kalau ngelihat record doang kan nggak bisa nanya ya. Oke. Kita mulai dari digitasi dulu ya teman-teman ya, digitasi. Nah, ketika kita ngedigitasi sesuai dengan pengertiannya, kita butuh citra teman-teman. Kita butuh citra. Nah, di sini aku ada citra sendiri, aku pakai mana ya? Aku pakai yang baru-baru ini aku gunain. Nah, citra Pak Rudi, mohon maaf ya, Pak Rudi. Ya ini citra dari bekas tugasku, teman, bukan bekas sih, ini semester 6 ya. Ini untuk tugasku, jadi ini ada citra, lokasinya itu ada di Desa Rawasari, teman-teman. Desa Rawasari, Kecamatan Sumber Jambe, ini ya kasaran lah. Nah, di sini aku bakal coba ngasih tahu bagaimana sih cara mendigitasi bentuk muka bumi ini. Muka bumi ini. Ya, di sini aku siapin, masukin aja dulu citranya. Caranya itu pertama kan buka dulu katalog ya teman-teman. Ini mungkin banyak yang belum tahu fitur-fitur, tapi di sini aku bukan untuk ngejelasin fitur-fitur, aku anggap kalian semua udah tahu fitur-fiturnya. Kalau memang kalian belum tahu, kalian bisa belajar dulu tentang fitur-fiturnya teman-teman ya. Nah, di sini katalog, di sini aku kalian mungkin connect to folder dulu, di mana folder yang ada citranya. Di sini aku udah masukin citranya. Ini citra Pak Rudi, aku geser aja, langsung dimasukin kayak gitu ya teman-teman. Ini basic things lah. Oke, ini aku disconnect dulu. Aku connect to folder yang aku sediain khusus ya. Fasya di sini. This PC D. Nah, ini kosong ya teman-teman ya, kosong. Ini kayak sulap ya, kosong-kosong tiba-tiba ada. Oke, jadi untuk mendigitasi teman-teman, yang pertama kalian harus buat itu adalah yang pertama saya bukan yang buat ya, tapi pertama masukin dulu citranya. Tapi yang kita buat itu pertama adalah shapefile-nya. Kalau kalian nggak tahu shapefile, mungkin cari sendiri ya teman-teman, karena di sini aku bukan ngejelasin tentang yang hal-hal terlalu dasar seperti itu. Nah, shapefile itu dibuat dulu teman-teman, kalian ke kanan aja di sini. Duh, gimana nih? Tak disconnect wes. Nah, nih pelatihan JIS dasar ya teman-teman ya. Pelatihan JIS dasar, di sini klik kanan, new shapefile.
Nanti bakal tampil sendiri, kalian bisa buat di sini. Kita bakal digit apa ya? Digit bangunan, digit kayaknya penggunaan lahan, guna lahan nggak ya? Atau bangunan ya? Guna lahan aja deh. Kita bakal digit guna lahan sini teman-teman. Jadi kita taruh sini dulu namanya. Lalu untuk fitur type, di sini fitur type-nya kita polygon teman-teman, karena ya kalau ini point untuk titik, polyline untuk garis, polygon untuk polygon. Lah, langsung di sini spatial reference sebenarnya agak sulit ya untuk menjelaskan spatial reference ini. Cuman intinya kita kalau di GIS itu butuh koordinat sistem teman-teman. Dan koordinat sistem itu kita biasanya menggunakan WGS 1984 ya. WGS 1984 kan bisa ngeceknya dari projected, UTM, WGS 1984. Nah, UTM itu adalah zona di, ya aku agak sulit untuk menjelaskannya, tapi intinya kalian bisa langsung ngecek di internet zona UTM itu apa, dan zona UTM Indonesia itu kayak gimana, dan lokasi yang ingin kalian digit ini berada di zona UTM mana. Ini ada di Jember, dan Jember itu zona UTM 49. Jadi aku masuk ke projected, UTM, WGS 1984, Southern Hemisphere, karena dia tuh South ya, S. Di sini aku langsung masukin aja 49S. Ya, ini Jember memang masuk ke zona 49S. Jika sudah, oke, ini udah ya. Oke, WGS 1984, aku oke di sini, dan udah kebentuk sih teman-teman ya, kelihatan ya. Di sini udah kelihatan guna lahannya, udah kebentuk shape file-nya. Selanjutnya kita masuk ke mode editing. Mode editing ini simpelnya itu adalah kalau kita mau ngebuat sesuatu, kita harus masuk ke mode editing dulu. Kalau misalnya kita nggak masuk ke mode editing, maka dia akan terkunci gitu. Jadi ini untuk ya memudahkan lah, biar nggak tergeser-geser gitulah teman-teman. Ya, kalau mungkin kayak di Photoshop itu kayak dia udah terkunci lah layernya gitu, jadi dia nggak akan berpindah-pindah. Tapi kalau dia masuk ke mode editing tuh rentan bisa dipindah-pindah, tapi memang fungsinya untuk mengedit. Oke, ini diklik kanan aja, lalu masuk ke edit fitur, start editing, diklik. Nah, nanti bakal muncul tab ini, langsung continue aja. Nah, ini aku hapus dulu ya teman-teman ya, katalog ya. Oh, nih aku geser-geser mukaku, taruh mana sih enaknya? Sini aja kali ya. Ya, selanjutnya itu adalah create feature. Oh ya, ini kalau misalnya ada yang nanya lewat chat box nih, mohon maaf ya. Aku jawab sekarang atau nanti nih enaknya? Gustul? Nih aku jawab Mungkin sekarang. nanti ditampung aja Kak, nanti dijawab pada saat akhir. Nggak enak kan kalau pas jelasin habis itu kepotong. Oke, nanti dibantu tampung ya, takutnya kebanyakan. Ya, ini setelah mode editing nyala teman-teman, di sini bakal muncul nih teman-teman ya. Mode editing ininya bentuknya kayak gini, nyala teman-teman. Kalau kalian matikan, nah ini kan mati ini. Dan kalau untuk ngehidupin, nah start editing, continue, dia bakal nyala teman-teman. Kalau kalian nggak punya toolbar editor muncul, kalian klik kanan di bagian kosong manapun di daerah sini, daerah atas, ke kanan, ini editor. Nah, nanti langsung muncul di sini teman. Nah, selanjutnya itu kalian create fitur. Create fitur di sini langsung muncul tab create fitur di kanan. Kalian klik save file-nya. Lalu di sini bakal muncul construction tools. Kalian mau gunain, kalian mau ngedigit pakai bentuk apa? Di sini ada rectangle. Rectangle nih aku contohin ya. Nah, ini gunanya kayak gini. Tuh, dia langsung petak. Tapi biasanya kita pakai polygon. Oke, kalian klik poligonnya, nanti kursornya bakal seperti ini teman-teman. Kursornya bakal seperti ini, dan dari sini kalian bisa ngedigit ya. Oh ya, ini kalau mau geser-geser gini, kalian pakai ini ya, yang scroll di mouse bagian tengah, itu ditekan, nah digeser gini. Ya. Di sini aku coba digit sawahnya dulu teman-teman. Ya, aku digit, nah kalian tinggal klik aja, nanti dia langsung merah. Ini adalah titik terakhir yang kalian pencet, yang kalian tekan. Nah, ini kalau aku terusin, kayak gini ya bentuknya teman-teman.
Dia yang sebelum-sebelumnya yang udah aku titik dia warnanya hijau, yang terakhir aku titik itu warnanya merah. Nah, kalau misalnya aku terusin, nah dia ngasih gambaran tuh udah terbentuk seperti apa tuh poligonnya. Nah, kalau kita terusin nih teman-teman, terusin. Ya, ini aku terusin nih teman-teman ya. Mana sih batasnya? Nggak kayak ya wes gak apa untuk pelajaran aja teman-teman. Oke, ya sampai sini kayaknya cukup ya. Nah, misalnya udah kebentuk kayak gini nih teman-teman. Sekarang kalian ini klik kanan, harus klik kanan ya. Habis itu finish sketch teman-teman. Nah, ini kan kayaknya udah ngedikit-dikit, kan harus okekan lah misalnya, okekan gitu. Jadi kalian finish sketch ya. Nah, kalau kalian finish sketch langsung kebentuk kayak gini teman-teman. Terbentuklah digitasi sawah seperti itu. Nah, digitasi sawah ini bisa digeser-geser ya teman-teman. Kalau kalian klik ini edit tool, kalian bisa geser-geser kayak gini. Tapi ya ini rentan teman-teman. Kalau aku sangat tidak menyarankan untuk menggeser-geser ya, karena itu banyak sih masalah yang bakal terjadi kalau kalian geser-geser. Jadi kalau misalnya udah terbentuk, ya wes gitu. Ini aku coba buat fitur lainnya. Nih aku klik lagi guna lahan, poligon. Nah aku coba buat ini kali ya, hutan. Ini apa ini? Hutan palingnya. Nah di sini kan bisa langsung pepetin atau nempelin di garis yang udah ada teman-teman fiturnya. Nah aku buat sini set ya sembarang dulu ya teman-teman ya. Jangan salahkan aku dulu, karena ini memang untuk pembelajaran aja. Nah, ini aku geser. Oke, nah ini teman-teman bisa diperhatikan. Ini kan sebenarnya udah ada garis ya. Ini kan udah ada digitasi yang terbuat di sini nih. Dan yang hutan itu tuh benar-benar mepet di samping sawah. Mepet banget di samping sawah. Jadi kadang kalau kita digitasi gini bisa jadi agak apa ya, nggak smooth gitu loh. Kalau ini masih smooth ya. Tapi suatu saat nanti ketika kalian mau mendigitasi tempel ya, digitasi tempel itu kalian bisa pakai bantuan ini teman-teman. Trace ya, bantuan trace. Nah, trace ini gunanya adalah ketika kita untuk ngikutin garis yang udah ada. Misalnya udah ada fitur ini, udah ada fitur sawah. Kita mau ngebuat fitur baru yang menempel dengan fitur sawah. Dan jangan sampai dia ada gap gitu. Kadang kalau kita ngedigitasi sendiri, dia nanti bakal tercipta gap gitu antar fitur. Dan itu sangat tidak menguntungkan. Atau mungkin itu sangat bisa jadi bermasalah nanti pas kalian mengakumulasikannya kayak gitu. Nah ini aku klik trace ya, dari masih kondisinya kayak gini teman-teman. Aku klik trace, habis itu aku tekan di sini ya, mulai. Nah dari sini nanti dia bisa langsung ngikut nih teman-teman. Nah kursorku di mana dia udah ngikutin garis, jadi dia nggak lari kemana-mana gitu. Nah ini gunanya trace. Jadi ini aku ikutin aja yang di sini sampai ke titik awal ya teman-teman ya. Ini aku ikutin sampai ke titik awal. Nah aku udah terbentuk di sini. Aku klik kanan, finish sketch. Nah aku finish sketch. Jadi ini nempel ini teman-teman. Ya ini nempel. Kalau kalian zoom sampai habis ya, sampai 1:1 itu nggak ada gap. Ya itu makanya butuh trace ya teman-teman ya. Nah satu hal lagi yang mau aku tunjukin yaitu misalnya nih aku misalnya aku pakai ini ya poligon ya. Ini kan tadi fiturnya trace ya. Ini biasanya itu pakai strike segment. Strike segment ini yang untuk yang biasa tadi ya. Yang untuk biasa gini. Oke, ini aku delete sketch ya. Kalau misalnya kalian klik kanan, kalian mau cancel, bisa di delete sketch atau kalian sebenarnya bisa Ctrl Z aja sih. Ya kayak gitu. Nah ini aku delete sketch. Jadi dia tuh biasanya cuma pakai strike segment sama trace. Kalau strike segment itu ya kita sembarang aja ngedigitasi bentuk muka bumi. Tapi kalau trace itu kita mendigitasinya nempel sama garis yang udah ada. Kayak gitu. Aku juga mau nunjukin ini teman-teman. Misalnya dia itu terpisah ya teman-teman. Contoh misalnya ya ini misalnya ini teman-teman.
Ini kan rumahnya terpisah sama jalan nih. Nah, aku coba digit dulu rumahnya. Ya, aku digit dulu rumahnya di sini. Ini nggak mau aku finish sketch karena dia masih satu kesatuan sama ini. Jadi aku finish part. Nah, ini gunanya teman-teman ya, finish part. Jadi tadi udah ada finish sketch, delete sketch, dan di sini ada finish part. Ini finish part, dia itu semuanya jadi hijau teman-teman, titik-titik ya. Sekarang kita bisa mulai lagi yang baru di sini. Nah, kita mulai lagi. Jadi dia terpisah tapi satu. Gimana ya bilangnya? Dia masih satu garis ya, satu garis. Tapi dia dua bentuk yang berbeda gitu. Tapi ini cukup jarang ya digunain nih teman-teman ya. Ini cukup jarang sih digunain. Tapi ini aku mau tunjukin aja. Kalau misalnya udah klik kanan, finish sketch. Nah, dia langsung dua-duanya terklik. Kalau kita gunain ini edit tool, kita klik ini, kita mau ngecek ini. Nah, dia langsung terklik ya. Di sini dia terklik, warnanya itu warna biru di sini. Ini juga kalau kita klik dia satu aja ya memang karena dia cuma satu kesatuan. Nah, ini satu kesatuan. Sedangkan kalau ini kita klik satu, dua-duanya kepilih kayak gitu. Ya, itu gunanya finish part tadi ya. Oke. Ya, mungkin itu untuk digitasi, teman-teman. Itu ya simple kan ya. Simple untuk digitasi. Ya, nanti yang rumitnya nanti lebih rumitnya nanti ditemui. Tapi itu untuk digitasi. Dari hal-hal fitur dasar dan segala macam, mungkin itu sih yang perlu diketahui. Cara ngetrace, cara extract segmen, ya lihat dari citra, kayak gitu-gitu. Nah, itu untuk digitasi, teman-teman. Kalau misalnya kalian udah selesai digitasi, itu kan bisa save dan kita matikan mode editing. Kan kita udah selesai nih. Kalau takutnya tergeser-geser, jadi kita mau matikan aja nih. Tinggal stop editing aja. Editor, stop editing. Nah, ini bisa langsung, do you want to save your edits? Yes. Nah, selesai, mati. Gitu, teman-teman. Atau mungkin sebelum stop editing, kalian mau save dulu biar jaga-jaga, di-save aja dulu, habis itu baru stop editing. Itu bisa juga kayak gitu. Nah, ketika kita udah selesai melakukan guna lahan, digitasi ya, ini digitasi guna lahan, maka aku bakal masuk ke atribut ya teman-teman, atributnya. Atribut ini sebenarnya nggak dimasukin ke dalam kisi-kisi, tapi aku rasa kalian butuh tahu tentang ini. Nah, ini kan seperti yang kita sebutkan tadi, ini kan sawah teman-teman. Sedangkan ini hutan, tapi mereka warnanya sama. Nah, tentunya nanti dalam penggunaan lahan ya, kalau misalnya guna lahan itu kan warnanya warna-warni teman-teman. Nah, warna-warni mana ya contohnya? Yang ini. Nah, ini kan guna lahan itu warna-warni teman-teman ya. Warna-warni tentunya gimana cara kita bikin dia warna-warni gitu. Caranya adalah kita masukin dulu atributnya. Dia kasih keterangan lah intinya. Kita ngasih informasi dalam satu fitur. Ini fitur ya namanya guys ya. Ini satu fitur, ini jadinya dua fitur kayak gitu. Aku mau masukin informasi ke dalam fitur. Itu yang namanya atribut ya. Atribut dari suatu fitur itu ya bisa bilang ya itu keterangan lah gitu. Nah, itu cara ngeceknya teman-teman. Itu di set file ini ya, kalian klik kanan, habis itu open attribute table. Nah, di sini muncul ya teman-teman tab table ini apa ya? Bar kah, tab kah? Aku sebutnya tab table lah gitu. Tab TAB ya, TAB table. Nah, ini aku close aja dulu create fiturnya. Nah, di sini ada informasi tentang fitur yang udah pernah kita buat. Misal aku klik ini klik bagian sisi kirinya. Ini untuk ngecek, oh ini yang ini. Kalau ini yang ini. Nah, kalau yang ini masih yang ini kayak gitu. Nah, informasinya basic, ini template dari software-nya sendiri. Nah, aku mau masukin informasi tambahan, yaitu guna lahan di sini ini apa gitu. Caranya adalah ini kalian klik kiri, table option, bukan ya klik kiri, maksudnya ya klik lah gitu. Table option, add field.
Nah, di sini ada add field, kalian klik, langsung muncul nih tab add field. Nah, di sini kan masukin guna lahan. Aku mau ngasih, ini kayak ngebangun Excel gitu loh, guys. Ini header-nya. Header-nya ini informasi-informasinya gitu. Nah, ini aku mau kasih informasi tentang guna lahan. Nah, tipenya apa? Ini mungkin untuk dasar aku kasih tahu adalah text sama double. Teks ini untuk masukin kata-kata, teks lah, ngasih teks gitu. Sedangkan kalau double ini untuk angka-angka dan untuk di pengolahan-pengolahan gitu teman-teman. Contohnya kayak kalian mau apa ya, jumlah fasilitas gitu. Fasilitasnya ada 5, ada 6. Nah, itu pakai double. Tapi kalau kalian informasinya berupa teks, itu kalian bisa pakai teks ini. Contohnya kayak ya guna lahan, habis itu nama desa, nama fiturnya apa, habis itu nama kecamatan, itu bisa teks. Kalau misalnya udah, tinggal oke. Nah, muncul tuh fieldnya ya teman-teman. Ini aku agak gedein ya. Nah, guna lahan ini udah terbentuk nih, apa ya, header-nya lah gitu. Field guna lahan, header. Field lah gitu. Ini namanya field teman-teman, field ID, field guna lahan, field shape, field FID. Nah, field guna lahan ini bisa kita isi teman-teman. Ya, kita bisa isi. Ini mau kasih informasi apa? Ini kan tadi sawah ya teman-teman ya. Kita bakal masukin informasi ini adalah sawah. Kalian klik kanan di guna lahannya. Ya, klik kanan di guna lahannya. Kalian klik dulu dia. Ya, klik gini. Habis itu kalian klik kanan, field calculator. Nah, langsung muncul kayak gini ya teman-teman. Agak pusing, mohon maaf ya. Nah, di sini kalian tinggal ketik aja di sini, guna lahan sama dengan, ini kan guna lahan sama dengan, kalian petik 2 nih wajib banget ya, wajib petik 2 sawah. Petik 2 lagi. Nah, jadi guna lahan sama dengan sawah. Jadi dari sini bisa bilang fitur yang saya klik ini dalam field guna lahan saya ingin isi sawah. Kita oke, dan dia bakal muncul di sini teman-teman. Nah, selesai itu. Dia bakal sawah langsung muncul di sini sawah. Nah, kita lakuin ke yang lainnya. Ya ini hutan ya teman-teman ya. Lakukan hal yang sama, hutan. Habis itu yang ini ya sebenarnya nggak terlalu kelihatan tapi ya setelah ini kita buat permukiman ya. Permukiman. Nah, dia udah ada informasi guna lahannya apa. Yang aku kecilin ya. Informasi guna lahannya udah tahu, kita bakal beda-bedain warna teman-teman. Beda-bedain warna. Sawah warna apa, hutan warna apa, permukiman warna apa. Itu kan bisa klik kanan di sini. Properties. Ya, properties, klik kanan properties, lalu masuk ke simbologi teman-teman. Nih, simbologi. Di simbologi kalian masuk ke kategori, karena simbologi ini ya intinya kita mau ngasih-ngasih warna gitu loh, memvisualisasi atribut. Simbologi itu ya bisa bilang memvisualisasi atribut yang ada, visualisasi informasi yang ada di tabel ini. Nah, aku mau mensimbologikannya berdasarkan kategori. Yang mana di sini kategorinya unique values, value field-nya aku ganti guna lahan, ya intinya aku mau memvisualisasikan informasi yang ada di guna lahan. Kalau udah, aku add all values nih di sini teman-teman, add all values. Diklik, muncul deh hutan apa, permukiman apa, sawah apa. Ini kita apply. Kalau kita apply, kita geser dikit, nah itu udah kelihatan ya beda-beda warna teman-teman. Nah, sawah warnanya apa nih yang nggak tahu? Warna hijau lumut ya. Habis itu hutan warna merah, permukiman warna ungu. Ini bisa kita ganti dengan kita klik bagian apa ya warnanya ini, kita klik 2 kali. Di sini langsung muncul nih, kita bisa ganti warna. Misalnya hutan kita ganti warna, ya fill color-nya kita ganti warna ini. Outline color mungkin lebih gelap ya. Nggak tahu deh. Ini dah. Nah, habis itu kita oke kan, habis itu permukiman kita kasih warna kuning, gitu, kuning, habis itu oke. Ini outline white, outline juga bisa dikosongkan ya teman-teman ya. Biasanya kalau guna lahan itu nggak perlu pakai outline, jadi kayak biar
menyatu dengan sempurna gitulah. Ini kita hilangkan outline white ya. White atau wheat ya? Gimana cara bacanya? Hutannya juga tadi ya, outline white-nya kita hapuskan. Habis itu sawah kita kasih warna hijau. Iya, hijau-hijau itu dah. Outline white-nya juga aku matikan. Nah, ini kalau udah aku apply, ya, udah apply, habis itu ya tinggal kita oke. Nah, dari sini kita udah kebentuk tuh, ada 3 guna lahan yang udah kita digit. Dan di sini guna lahannya ada sawah, hutan, permukiman. Ini kan bisa ngecek di sini teman-teman. Warna apa, warna hijau itu hutan, warna kuning itu permukiman. Di sini kan bisa ngecek di bagian sisi kiri. Nah, ini kan bisa ganti ini juga, ganti warnanya di sini, langsung klik aja sekali, langsung muncul tuh kan, bisa ganti warna hutan, warna permukiman, warna sawah. Nah, itu untuk atribut ya guys ya. Kalau kalian terusin ini kan mungkin bisa ngebuat yang kayak gini teman-teman. Versi ya lebih kompleksnya lah gitu. Ya, oke, dari situ atribut ya, udah. Nah, aku masuk ke luas. Nah, luas ini saya simple teman-teman. Kita tinggal buat field baru kita buat add field ya. Add field kita buat field add field apa ya, kita kasih nama besar atau luas. Mungkin luas lah. Aku mau menghitung luas dari fitur yang udah kita buat. Nah, habis itu tipenya tadi ingat kalau misalnya angka double, kalau teks teks. Nah, ini kan karena angka double. Kalian bisa searching lebih jauh lagi sebenarnya tuh float, long integer, short integer juga sebenarnya bisa digunakan untuk angka, tapi itu ada penjelasan lebih kompleksnya. Tapi di sini kita pakai double aja untuk angka. Oke, dan dia bakal sini muncul ya luas ya, teman-teman. Field luas. Nah, muncul di sini field luas. Jadi untuk menghitung luasnya kan tinggal klik kanan. Ya, tinggal diklik kanan, habis itu calculate geometry, teman-teman. Jadi tinggal klik kanan di field luas, calculate geometry. Nah, di sini kan mau menghitung apanya? Kan mau menghitung luas atau keliling. Kalau keliling perimeter, kalau area luas. Nah, untuk yang X atau Y ini aku nggak pernah gunain. Mana tahu kalian ada yang mau coba, silahkan. Aku nggak pernah gunain itu. Jadi di sini area, habis itu koordinat sistemnya udah auto ya. Dan unitnya, nah ini kalian mau satuannya apa? Kalian mau hektar kah, mau meter, mau kilometer kah? Nah, di sini aku pakai meter ya, square meter ya, meter kuadrat, meter persegi lah gitu. Jadi di sini ada square meter, ada banyak ya satuannya. Aku pakai square meter di sini, langsung di-oke-kan aja. Nah, selesai. Selesai deh. Ini adalah luas dan ya, ini ada luasnya. Ini luasnya 10.953,6. 10.000 meter berarti ini. Ya, 10.000 meter. Oke, ini sawahnya 10.000 meter atau kita ganti jadi hektar ya. Sorry, salah. Kita ganti menjadi hektar. Kalau dalam hektar dia itu 1,09 hektar sawahnya yang kita digitasi. Habis itu hutannya itu ada 0,9 hektar. Habis itu permukimannya ada 0,2 hektar yang kita digitasi. Nah, ini bisa digunain untuk apa ya? Banyak banget yang bisa kita gunain. Kayak ini acuan untuk menjual lahan, misalnya kayak aku ingin jual lahan sawahku berapa luasnya? Luasnya itu 1,09 meter persegi misalnya. Kalau meter persegi itu kan 1.000 berapa tadi ya. Nah, itu dikali berapa meter ini kita. Nah, kadang kan kita ngecek luas sawah itu kan ngukur ya kan, ngukur. Tapi kadang ada beberapa liku-liku di situ yang nggak terdeteksi, bisa pakai ini. Tapi kalau menurut setauku untuk ngitung luas ini lebih bagus kalau ada validasi di lapangan juga kayak gitu. Ada mana tahu udah ada pengukuran sebelumnya, jadi nggak selalu digitasi kita itu presisi teman-teman.
Ya, mungkin itu sih catatannya. Yaitu untuk ngitung luas. Jadi aku udah ngasih tahu bagaimana cara ngedigit, habis itu bagaimana cara masukin atribut, udah masukin, menampilkan dari atribut itu kayak gimana, beda-beda warna. Habis itu juga untuk luasnya itu bagaimana, itu udah aku sampaikan ya. Nah, selanjutnya oh ya mungkin dari sini dulu deh. Dari sini dulu ya, kita break apa aku lanjutin ke kontur nih? Ya Pak Kusto. Ini mau dilanjutin atau break ke kontur? Dari perhitungan luas lahan ke kontur itu kira-kira masih ada hubungannya nggak sih Kak? Maksudnya emang... Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada hubungan, beda. Ya, ini udah satu paket, digit, atribut, sama luas itu udah satu paket lah. Mungkin bisa langsung jawab pertanyaan yang udah ada di chat ya Kak ya. Oh ya. Ini ada dari Krisna A. Permisi mau tanya Kak, apakah spatial reference itu secara default ada di aplikasi dan untuk citra bisa dapat di mana? Gitu Kak. Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, aku langsung jawab ya. Apakah spatial reference itu secara default ada di aplikasi? Ya, ada. Jadi tinggal kalian klik aja gitu. Jadi dia udah ada database-nya. Ini aku coba buat lagi ya. Save file aku buat contoh. Ini aku point lah, edit. Nah, sebenarnya ini udah ini aku hilangkan dulu dari favorit ya. Ini aku taruh di favorit ya, biar gampang aja langsung muncul gitu di sini. Remove. Nah, dia udah ada nih geographic projected ini udah ada di database-nya, kan bisa cek semua ini. Itu banyak banget isinya. Jadi itu semua udah ada di aplikasi, kalian tinggal klik aja sampai menuju ke lokasinya. Nah, ini 49S, ini aku taruh favorit ya. Aku taruh favorit, oke. Nah, kayak gitulah. Itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama ya, Krisna. Lalu yang kedua, untuk citra bisa dapat di mana? Nah, citra ini teman-teman bisa dapat di banyak sumber, ya. Tergantung kalian butuhnya seperti apa. Karena beberapa sumber mungkin punya apa ya, bisa bilang punya kelebihannya sendiri-sendiri ya. Yang aku biasa gunain itu adalah SAS Planet, teman-teman. Itu aplikasi SAS Planet. Nah, ini SAS Planet itu adalah ya bisa bilang bentuk muka rupa bumi, ya bentuk muka rupa bumi, dan ini bisa di-download. Habis itu dia udah punya informasi spasial. Informasi spasial itu adalah ketika kalian download di sini, download, kalian tempel di JIS, itu apa ya? Udah sesuai dengan lokasi dia di GIS. GIS juga punya apa ya? Gimana cara ngejelasin spatial reference ya secara mudahnya? Intinya kan kalau GIS itu kan butuh lokasi kan, butuh informasi spasial gitu biar kita bisa ngukur di aplikasi sama di dunia nyata tuh sama. Maka dari itu butuh spatial reference. Nah, di SAS Planet ini bisa langsung ketika udah download itu sama-sama spatial reference-nya bisa langsung masuk ke GIS kayak gitu. Jadi kalau kita ngedigit di Citra SAS Planet, ya kita digit Citra SAS Planet itu secara logika spasialnya itu udah ada gitu. Nah, itu bagusnya SAS Planet, tapi setauku minusnya adalah update-annya itu loh. Aku belum pelajari tentang update-annya, tapi aku sering ketika ngedigit di sini sebenarnya di kondisi existing lapangan itu udah beda sama yang di sini ya. Mungkin bisa bilang update-nya kurang gencar lah gitu ya. Nah, habis itu sumbernya juga bisa lewat Google Earth. Google Earth ini ya sama, dan dia bahkan ada time lapse-nya ya. Dia bisa time lapse tapi aku lupa caranya kayak gimana ya untuk time lapse ya. Ini kali ya. Iya, ini kalian bisa dari 1963 sampai 2020 update lah intinya kan gitu. Nah, masalahnya adalah
citra dari Google Earth ini aku nggak tahu ya apakah bisa atau enggak, tapi sepengalamanku atau sepengetahuanku ini nggak bisa di-download. Ini nggak bisa di-download, dimasukin ke GIS itu nggak bisa. Maksudnya dimasukin ke ArcMap itu nggak bisa. Tapi kalau kalian mau ngedigit di Google Earth Pro itu bisa. Ya, ngedigit di Google Earth Pro misalnya nih. Di sini add polygon. Nah, kalian di sini ngedigit bisa. Ya, ini bisa didigit ya teman-teman di Google Earth Pro. Tapi jujur aku nggak pernah ngedigit di Google Earth Pro. Jadi ya dia aplikasi sendiri lah gitu. Nah, jadi itu sih kelemahannya Google Earth itu. Habis itu sumber lain juga bisa dari GIS sendiri. Jadi citranya itu udah ada dari GIS ya. Misalnya nih, aku matikan citra Pak Rudi, mohon maaf ya Pak Rudi. Ini sebenarnya dari ArcMap-nya itu udah menyediakan citra, namanya itu base map. Kalian bisa klik sini, add data, add base map. Nah, ini langsung muncul nih citranya. Cuman, ini aku nggak mau klik karena pasti lemot langsung. Jadi, ini simple ya. Kalian tinggal klik langsung tersimpan. Sedangkan kalau SAS Planet, kalian harus download dulu, baru ditempelin ke sini. Nah, minusnya adalah ini nih online. Nah, online. Dan itu berat. Karena kalau kalian masukin base map, itu dia nge-loading satu dunia. Jadi ketika kalian